Halo football fans, selamat datang kembali di channel Football Flash. Dalam video kali ini, kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan, yakni mengenai pemain naturalisasi. Kali ini Football Plus akan coba merangkum 5 negara yang hobi dengan naturalisasi di dunia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola dunia lewat channel ini. Beberapa pekan belakang ini isu pemain naturalisasi memang sedang ramai diperbincangkan, khususnya yang terjadi di kubu timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pembahasan dan perdebatan di dalam negeri saja. Ternyata kebijakan induk sepak bola Indonesia atau PSSI dalam melakukan jor-joran naturalisasi pemain di timnas Indonesia tak luput juga dari pembahasan media di luar negeri. Meski mengundang pro dan kontra, akan tetapi sebenarnya wajar-wajar saja bila hal itu terjadi karena saat ini tim nasional Indonesia di era Sintayong sedang berada dalam peningkatan kualitas permainan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali pertama timnas Indonesia berada di babak ini dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Bahkan timnas Indonesia menunjukkan level permainan yang luar biasa dalam pertandingan awal mereka di grup C FIFA World Cup 2026 AFC Qualifiers. Timnas Indonesia menunjukkan performa yang gemilang saat menahan imbang tim langganan Piala Dunia Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan sukses meredam Australia 0-0 di Gelora Bung Karno. Padahal jika dilihat dari ranking FIFA, timnas Indonesia berada jauh dari kedua negara tersebut. Namun di sisi lain, timnas Indonesia saat ini memang layak diperhitungkan di kancah Asia dengan gerbong para pemain naturalisasi di skuad Merah Putih. Hingga video ini dibuat, tercatat di skuad timnas Indonesia saat ini mempunyai 11 pemain naturalisasi. Nah, football fans, kalian udah tahu belum nih kalau ternyata beberapa negara top sepak bola di dunia juga hobi loh menaturalisasi pemain. Tim Football Plus kali ini coba merangkum 5 negara yang gemar menaturalisasi pemain hingga rutin lolos Piala Dunia. Hal ini tentu bukan suatu yang diharamkan di sepak bola. Kira-kira ada siapa saja yang football fans? Di urutan kelima ada timnas Australia. Negeri kanguru tersebut ternyata gemar melakukan naturalisasi pemain. Bahkan Australia juga tetap melakukan naturalisasi pemain meski sang pemain tak punya darah Australia. Yang masih hangat tentu saja skuad teranyar timnas Australia saat menghadapi timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Dari total 24 pemain yang dibawa negeri kanguru menghadapi Indonesia, 12 pemain mereka merupakan pemain naturalisasi yang berasal dari berbagai negara seperti Skotlandia, Jamaika, Italia, Turki, Sudan, Burundi, hingga Afrika Selatan. Menariknya, sebanyak 9 dari 12 pemain naturalisasi tersebut tidak memiliki darah Australia. Mereka kebanyakan dari orang tua mereka berasal dari negara lain dan pindah ke Australia. Sembilan nama skuad Australia yang tidak punya darah keturunan antara lain Martin Boyle, Harry Souttar, Cameron Burgess, Kusini Yingi, Aziz Behich, Alessandro Circati, Keanu Bacchus, dan Thomas. Dan mereka semua kebanyakan imigran yang hanya lahir di Australia saja, tanpa mempunyai darah keturunan dari orang tua atau hanya sekedar berpindah tempat tinggal dari luar ke Australia.
Di urutan berikutnya ada timnas Italia cukup lekat dengan istilah oriundi dalam bahasa Italia atau yang biasa kita dengar adalah naturalisasi. Bagi sepak bola Italia, fenomena oriundi bukan baru-baru ini terjadi. Sudah banyak pemain dengan status naturalisasi yang pernah membela Italia. Salah satu yang paling ikonik adalah Mauro Camoranesi di skuad Piala Dunia 2006 yang mempunyai darah Argentina. Selain Camo, ada pula Carvalho, Amauri, dan Jorginho. Keduanya sama-sama kelahiran Brasil tetapi kemudian berganti kewarganegaraan menjadi Italia. Pemain naturalisasi yang masih anyar tentu saja sang striker Gli Azzurri Matteo Retegui. Pemain yang bermian untuk Atalanta ini merupakan striker yang lahir di San Fernando, Argentina. Dia kemudian dinaturalisasi ke timnas Italia berkat mempunyai darah keturunan dari sang kakek yang lahir di Italia. Selanjutnya ada timnas Maroko yang melakukan gebrakan dengan melakukan naturalisasi hampir di setengah skuadnya saat Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu. Saat perhelatan akbar Piala Dunia Qatar, pelatih timnas Maroko Walid Regragui memanggil 26 pemain dan 14 diantaranya merupakan pesepak bola yang lahir di luar negeri atau di luar Maroko. Karena lahir dan besar di luar negeri, tempaan yang didapat 14 pemain ini jelas berbeda ketimbang pesepak bola yang lahir di Maroko. Sebab mayoritas dari mereka lahir di negara-negara top Eropa yang memiliki kualitas sepak bola jempolan. Salah satu pemain tersohor yang dimiliki Maroko adalah Hakim Ziyech yang lahir di Belanda. Mantan pemain Chelsea itu merupakan pemain yang cukup berbahaya dengan kaki kiri yang mematikan. Pemain bintang selanjutnya ada Achraf Hakimi yang menimba ilmu di Akademi Junior Real Madrid. Meski gagal menjadi pemain andalan Real Madrid, Achraf Hakimi kemudian tampil gemilang bersama Borussia Dortmund, Inter Milan, dan PSG. Selain kedua nama tadi, 12 nama lainnya yakni adalah Yassine Bounou, Munir Mohammadi, Romain Saiz, Nusair Mazraoui, Sofian Amrabat, Selim Amalah, Anas Zarouri, Ilyas Cheir, Bilal El Khanous, Sofiane Boufal, Zakaria Abouklal, dan Walid Chedira. Berkat nama-nama di atas, Maroko membuat kejutan dengan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Sayangnya langkah Maroko harus dihentikan timnas Prancis 0-2 di babak ini. Meski begitu, ini merupakan pencapaian prestasi terbaik timnas Maroko di pentas sepak bola dunia. Di peringkat kedua ada timnas Prancis menjadi salah satu negara tersukses di dunia sepak bola. 2 gelar Piala Dunia pada 1998 dan 2018 menjadi bukti kesuksesan tim Ayam Jantan. Tentunya ini bisa terjadi setelah Les Bleus membuka pintu bagi para pemain sepak bola berbakat yang mempunyai darah keturunan untuk masuk menjadi bagian di timnas Prancis. Salah satu naturalisasi tersukses berlayar Zinedine Zidane, gelandang legendaris Prancis ini sebenarnya juga memiliki darah Aljazair dalam dirinya. Akan tetapi Zidane lebih memilih Prancis dan mempunyai peranan besar saat Prancis meraih gelar perdana Piala Dunia pada tahun 1998 silam. Tak hanya itu, Zidane mencetak 2 gol kemenangan Prancis saat membantai Brasil dengan skor 3-0. Tercatat ada 15 pemain di skuad Prancis dalam Piala Dunia 2018 yang lahir dari rahim seorang imigran. Angka ini sangat mendominasi bila dibandingkan dengan pemain berdarah asli Prancis. Para pemain itu berposisi mulai dari kiper, bek, gelandang, hingga pemain depan. Sosok Hugo Lloris mungkin lebih dikenal sebagai kiper Prancis di Piala Dunia 2018. Namun di bangku cadangan ada sosok Steve Mandanda yang sebetulnya lahir di Kongo. Bahkan Kylian Mbappe yang terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2018 juga masuk dalam kategori pemain imigran.
Striker muda Prancis itu memang dilahirkan di Prancis, tapi ayahnya merupakan warga Kamerun dan ibunya lahir di Aljazair. Darah Afrika juga terdapat di dalam diri gelandang Prancis, Paul Pogba. Pogba merupakan mantan pemain Manchester United yang lahir di Prancis, namun ibunya lahir di Kongo dan menikah dengan pria asal Guinea. Di posisi pertama ada negara Jerman sebagai salah satu negara yang cukup sukses dalam melakukan naturalisasi pemain. Bahkan jika football fans masih ingat pemain seperti Lukas Podolski, Miroslav Klose di masa lalu, sebenarnya mereka bukanlah orang asli dari Jerman, tapi kualitasnya yang cukup baik membuat Jerman menginginkan jasanya. Lukas Podolski lahir di Polandia dan pindah ke Jerman pada usia 2 tahun. Dia punya darah Jerman dari kakek dan neneknya. Miroslav Klose juga lahir di Polandia. Ibu Klose, Barbara Jes, adalah mantan pemain timnas putri Polandia. Lalu ada Mesut Ozil dengan Turkinya yang kental dan Sami Khedira yang punya darah Tunisia. Keempat nama tadi mempunyai andil yang sangat besar ketika mengantarkan timnas Jerman menjuarai Piala Dunia edisi 2014 silam di Brazil. Tentu saja namanya akan selalu dikenang oleh para pendukung timnas Jerman. Saat gelaran Euro 2024 beberapa waktu lalu, timnas Jerman tercatat mempunyai 9 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jonathan Tah yang mempunyai darah Jerman Pantai Gading, Antonio Rudiger Jerman Sierra Leone, Benjamin Henrich Jerman Ghana, Jamal Musiala punya darah Jerman Polandia Nigeria, Leroy Sané Jerman Senegal, Deniz Undav, Ilkay Gundogan serta Emre Can yang mempunyai darah keturunan Jerman Turki. Nah, football fans itu tadi adalah 5 negara yang suka menaturalisasi pemain. Kalau ada negara lain yang belum termasuk, coba kamu bantu ditulis di komen ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya.